2010 baru 3 tahun. Oh, baru 3 tahun. Sekarang mata pelajaran sejarah Indonesia sama bimbingan konseling. Enggak ada. Lanjut. Kuliah kan kita harus sesuai mapel pelajaran. Susah ya tadi, satu mungkin tidak sesuai jurusan, terus bahan-bahannya tidak siap untuk diajarkan, terus penerimaan itu bagaimana untuk memikirkan hasil belajar nih, konsep sedikit gimana gitu. Caranya sih kalau pertama mereview dulu malam sebelumnya. Setiap guru pasti mereview dari pelajaran-pelajaran sebelumnya. Apalagi sistem sekarang kita melalui RPP. Dari RPP itu sudah tersusun sih semuanya lebih nyaman. Jadi apa yang kita pelajari, yang akan kita berikan ke murid itu kita pelajari dulu biar lebih mudah. Ini mereview dulu. Review ya. Wajib karena guru itu kan bukan hanya mengajar, juga mendidik. Fungsinya sih lebih mendidik. Mengajar merupakan formalitas. Kalau belajar kan anak-anak dari mana pun bisa. Bagi sekarang model zaman sekarang lebih canggih. Dari Google dan lain-lain, lebih internet kalau terutama aksesnya lebih banyak. Apalagi masalahnya mengapa mendidik profesional itu harus mendidik. Jadi anak-anak sekarang udah mulai attitude-nya sama guru mulai hilang. Bagi di masa daring ini, betul-betul datang sekolah mau dia, belajar mau dia. Iya. Jadi tidak masuk lagi kan? Tidak masuk, tidak kenal lagi sama guru. Jadi terutama pasti seperti itu. Iya. Tergabung. Contohnya dari tadi PDI dan untuk setiap tahun pasti ada pertemuan. Karena masa COVID ini pertemuan secara daring melalui Zoom maupun Google Classroom. Untuk PLPG tahu, tapi tidak keseluruhan karena mungkin saya masih honor di sekolah ini. Kalau keseluruhan itu sama isinya, cuman yang honor sama yang sudah PNS itu bersertifikat. Kalau honor masih belum, cuman harus mengetahui dan ikut serta dalam bentuk PLPG tersebut. PLPG kan dari pendidikan dan latihan untuk profesi guru. Tentunya seperti itu. Jadi Bapak belum pernah ya? Belum pernah. Bermanfaat secara waktu, secara untuk ilmu secara individu itu sangat bermanfaat karena PLPG tidak hanya keseluruhan, tapi ada namanya MGMP. MGMP mata pelajaran di situ tergolong dalam PLPG juga. Menurut saya sih seperti itu. Jadi kita bisa fokus nih dalam pelajaran. Misalnya saya sejarah. Sejarah itu kan terbagi dua, sejarah dan sejarah Indonesia. Nah, pagi saya belajar mengajar sejarah Indonesia. Ada persatuannya nih, bukan persatuan, perkumpulannya. Ada yang update nih terbaru. Untuk komunitas gitu ya. Nah, untuk komunitas terbaru nih. Terus ada sejarah lokal. Wah, ada terbaru nih. Bagaimana kita bangun? Kita cari pahlawan-pahlawan lokal yang dulu yang berjuang untuk negara. Macam Alianyang, macam terutama sih Alianyang sekarang kita perjuangkan untuk dijadikan pahlawan nasional. Kelebihannya, pertama kelebihannya sih banyak sih.
anak-anak lebih mudah untuk mengakses suatu pelajaran. Hmm. Dan kekurangannya anak-anak lebih mudah untuk berbohong juga. Betul lah. Bahkan karena saya pernah menemukan jadi mereka itu bikin suatu grup lagi. Jadi mereka ada 3 grup di dalam satu WhatsApp itu. Jadi grup yang tanpa guru masing-masing. Tapi cerdas juga menurut saya. Jadi mereka itu bikin satu grup yang tidak ada guru, fungsinya untuk mereka mencontak. Satu siswa yang ngerjakan, mereka pakai sistem piket. Hari Senin nih, ada dalam satu kelompok 5 orang ngerjakan tugas ini. Nanti mereka kirim foto, dah tinggal ganti nama. Jadi jawabannya itu sama semua, nilai mereka sama semua, 85 ya 85. Lagi tidak ada pengawasan dari Nah, guru. nggak ada pengawasan. Tadi fungsinya kembali lagi kekurangannya kalau yang kembali lagi ke guru BK-nya. Kalau anak-anak itu nggak masuk, nggak mengerjakan tugas. Kalau di SMA 10 sendiri lebih dari 3 kali absen, tidak absen, tidak mengerjakan tugas, dipanggil ke sekolah dan kita blok. Fungsinya biar mereka ke sekolah dan kita tanyakan kendalanya apa, Biar buat efek jerah. iya. Kesulitannya tidak bisa melihat ekspresi wajah anak-anak secara langsung. Tidak kayak dulu ya Pak ya. Ya, kan kita kan harus menjelaskan dulu nih. Mereka kan cuma dapat beli buku. Kita suruh beli buku nih 12.000. Silahkan buka halaman sekian, boleh cek di Google. Terus kita nggak bisa lihat nih ekspresi mereka. Ngajar pun nggak jelas. Kita kasih keterangan untuk materi, 100% mereka tidak baca. Soal ketik di Google, jawaban keluar. Dan ada satu siswa yang sangat mengerti IT, dia bisa menembus buku pegangan guru yang online. Jadi kunci jawabannya mereka tahu. Ini dia mudah. Itu termasuk kelebihan daring. Kelebihan ya Pak ya. Profesionalisme merupakan dasar guru untuk ngajar. Terus diisi dalam bentuk satu form yang harus dilaksanakan guru, mau secara langsung ataupun tidak, mau secara intern maupun ekstern, diajarkan langsung. Apalagi anak-anak gurunya masing-masing, profesionalisme terutama dalam hal menilai. Nah, terutama sih untuk menilai, fungsinya untuk menilai siswa masing-masing. Ada yang siswa yang betul-betul mengerjakan, tidak, kan bisa dilihat, guru itu tahu mas. Karena guru awalnya memang kita ambil profesi itu dari jenjangnya dulu. Ada yang sejarah murni awal ke saya lah. Ini kan ada 2, semuanya pasti terbagi. Ada yang sejarah murni, jadi ijazahnya itu memang sejarah. Kalau kami lihat, kalau kita kan bapak udah dapat beasiswa dulu dari sebuah dinas untuk jadi guru, jadi SPDS. Dulu sih namanya SPDS, tidak tahu sekarang sejarah pendidikan, sarjana pendidikan sejarah. Jadi bentuknya profesi seperti itu karena masing-masing guru kalau kerjaan kadang ada kadang enggak. Kalau profesi kan selalu ada dan tertulis juga dalam sebuah undang-undangnya, ada kode etiknya. Kalau sembarang kerjaan ini. Kalau tahu lah Pak ngajar kayak gini. Ada plus minusnya juga sih kalau ada undang-undang. Tapi kalau menurut saya sih banyak plusnya, banyak diuntungkan karena
situ pun nggak hanya jadi guru tidak kayak dulu tangan kasar enggak. Betul. Jadi betul-betul menuntut profesi gurunya betul, terus secara betul-betul kemanusiaan lah. Dulu kan zaman sebelum itu terjam, kepeleng, swing, Kalau cerita bapak dulu kan. nah, jadi sampai tulang rusuk patah, karena tabrakan bukan aja. Wajib memang Wajib. ya. Sebelum kita mendapatkan ijazah SPD pun kita harus ngambil pelatihan guru dulu. Kalau di kampus Bapak sih, kampus saya dulu di IKIP. Sebelum masuk skripsi itu harus sebelum masuk mengerjakan skripsi dan harus sidang terakhir harus punya sertifikat profesi guru dulu. Nah, yang dibikin dari kampus masing-masing. Nah, semua bentuknya sama, cuman dikeluarkan dari institut masing-masing. Dasar soalnya pada saat itu kan kita harus praktek juga. Manfaatnya yang pertama sangat perlu. Terus manfaatnya lebih mudah update tentang bentuk-bentuk pembelajaran baru, teknik-teknik belajar baru, mau cara berkelompok, individual, secara angket, secara visual sekarang terbaru lagi kan, lebih mudah. Mau menggunakan e-book lebih modern, mau menggunakan buku manual. Jadi anak-anak sekarang tertarik dalam bentuk dunia digital. Sekarang udah pakai HP, lebih mudah. Bagi sekarang pakai e-book lebih mudah. Cuma tadi kekurangannya ada yang mau baca sama enggak. Masih lagi tanya halaman berapa Pak? Balik moral, rame pengaduan kawan anak-anak sekarang kan ya tadi yang mana yang keren menurutmu ikutin di trending. Apa yang tren sekarang diikutin. Bagi sekarang maraknya tawuran, bentrok antar mahasiswa, kasus asusila lah terutama. Kurangnya pendidikan seks di usia dini itu merupakan dasar faktornya. Terus kurangnya ilmu agama. Kan dasarnya kan dari ilmu agama masing-masing. Pasti kurang, terus pengenalan bagi akhlak mereka. Kalau akhlaknya baik pasti baik juga. Terus kalau di dunia kampus, kalau dalam bentuk mahasiswa itu palingan sesama organisasi. Antar organisasi. Ada organisasi luar dan dalam. Kalau di Pontianak dulu yang paling sering bentrok ada salah satu universitas, di dalamnya itu dalam bentuk prodi A sama prodi B, selalu bentrok tuh. Nah tadi kurang pengawasan, terus organisasinya kurang, saling menjatuhi, padahal satu atap tuh. Bego. Apakah ada hubungannya dengan kompetensi guru? Kompetensi guru mungkin kasus tadi apakah ada bersangkutan dengan Sangat bersangkutan. Jadi dilihat juga dari bentuknya. Ini terjadi di dalam atau di luar sekolah, kan? Sama juga kalau di kampus, sama juga di dalam atau di luar sekolah. Akibatnya apa ya? Kalau di dalam sekolah pasti kan tanggung jawabnya guru. Di luar sekolah pasti tanggung jawabnya guru juga. Nah, pasti guru juga. Orang tua juga. Kenapa harus guru ya tadi? Nggak diajarin anak saya. betul. Kok keluar sekolah lain? Nah, kita mau tanya salahkan orang tua, bisa juga faktor broken home anaknya. Saran saya untuk untuk adik-adik mahasiswa atau
kawan-kawan mahasiswa, jangan takut dan jangan malas. Nah, Jangan takut dan jangan malas. jangan takut dan jangan malas. Terus banyak-banyak berteman. Yang bikin itu mengapa takut? Tadi takut saya sama dosen ini jarang. Tapi kan belum dicoba. Nah, Udah down dulu ya. belum dah dulu. Banyak mahasiswa yang pintar tapi malas. Betul, betul. Nah, banyak mahasiswa yang bodoh, dia tidak malas. Selesai dulu, aktif. Nah, kayaknya jangan ikutlah organisasi. Ikutlah organisasi biar nggak jadi mahasiswa kupu-kupu. Kuliah pulang. Sampai tahu nanti dapat beasiswa dari luar. Banyak di luar itu dapat beasiswa. Terima kasih Bapak atas wawancaranya Pak.